mau tanya nih, gimana sih kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya, luar biasa. Nah, sekarang adik-adik udah siap belum untuk memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan sudah menyertai kita. Sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Sungai Sukacitamu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya, sambil bangkit berdiri. Jangan lupa gerakannya. Sungai Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ku menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Menari, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hingga kami dapat beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Masih sambil bangkit berdiri ya. Jangan lupa gerakannya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan pada hari ini kita bisa beribadah walaupun melalui online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ini. Dan pada saat ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong memimpin kami, sehingga kami boleh mendengar dan terlebih lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, biarlah mereka juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini renungan kita yaitu bertema Allah melatih imanku. Allah melatih imanku. Adapun nats firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Baik, mari kita membacanya bersama-sama. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari, dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin minggu yang lalu sudah mendengarkan bagaimana bangsa Israel ingin keluar dari tanah Mesir, yaitu dari tanah perbudakan. Tetapi Firaun tidak semudah itu melepaskan mereka dari tanah Mesir. Maka Allah memberikan tulah dari tulah pertama sampai tulah ke-10. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir oleh Raja Firaun dengan berakhirnya tulah yang ke-10. Nah, apa yang Allah rencanakan untuk umat Israel saat keluar dari Mesir? Di dalam ayat 17b tadi di situ dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengizinkan bangsa Israel melewati Filistin, padahal jalan menuju Kanaan dekat kalau melalui Filistin itu? Mengapa Allah melakukan ini? Jawabannya ada di dalam ayat ke-17c, yaitu jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, adik-adik, itu tandanya bahwa Allah lebih mengetahui atau Allah telah merencanakan hal yang paling baik dalam perjalanan bangsa Israel. Selanjutnya, di dalam ayat ke-13 di situ dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan ke padang gurun menuju Laut Teberau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun bangsa Israel ini bersungut-sungut karena perjalanan mereka yang berputar-putar terlalu panjang, mereka mengalami namanya kelaparan, mereka mengalami namanya haus, capek, dan lain sebagainya. Mengapa Allah membiarkan mereka mengalami hal seperti itu? Karena Allah ingin supaya bangsa Israel itu semakin kuat. Allah menginginkan bangsa Israel imannya semakin dikuatkan. Allah ingin melatih iman mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Allah membiarkan mereka berjalan sendiri? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada, dan pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun bangsa ini bersungut-sungut dan marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menuntun mereka. Kalau pada siang hari Tuhan memberikan mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Pada malam hari Tuhan berikan mereka tiang api supaya mereka boleh berjalan di tengah kegelapan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji dan membiarkan umatnya begitu saja. Namun Allah menuntaskan pemeliharaannya, menuntun bangsa Israel sampai pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti halnya yang terjadi pada bangsa Israel, Tuhan ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami berbagai kesulitan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti pelajaran yang sulit, tugas-tugas dari sekolah, apalagi pada masa pandemi ini ya. Mungkin kita mengalami sakit penyakit, atau kita
mengalami sakit hati, mungkin kita dibully oleh teman kita, atau orang tua mempunyai pergumulan hidup dan kita sebagai anak-anak mengalaminya juga. Seperti yang kita alami pada saat ini, wabah corona ini, ada banyak yang membuat kita tertekan. Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan ini? Sudah 6 bulan lamanya kami tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bermain seperti sedia kala. Tuhan mengizinkan itu semuanya untuk melatih iman kita. Di dalam semua yang kita alami, Tuhan tetap hadir bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Iman kita semakin kuat dan kita pun tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemarin Kak Desniar menonton sebuah film yang berjudul Doa yang Menguras Air Mata. Dalam sebuah keluarga Kristen, hiduplah seorang ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Putri. Nah, Putri ini, adik-adik, dia rajin ke sekolah minggu. Teman-temannya bersaksi bahwa ketika mereka sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika mereka mengalami pergumulan yang berat, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Lalu Putri juga berdoa. Karena papa dan mamanya Putri ini sering bertengkar setiap hari. Hampir setiap hari mereka bertengkar dan ingin cerai. Lalu Putri ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah orang tua saya menjadi saling mengasihi kembali seperti sedia kala. Tetapi hari ke hari, bulan ke bulan, Tuhan belum menjawab doa Putri. Lalu dia terus menangis. Setiap hari dia pulang sekolah, orang tuanya mesti bertengkar. Sedikit-sedikit bertengkar. Lalu suatu hari, Putri ini pulang dari sekolah, dan dari depan pintu, dia mendengar bahwa papa dan mamanya bertengkar kembali. Lalu Putri lari sambil menangis. Dia terus berlari. Lalu dia ketemu dengan seorang yang tidak waras ya. Seorang laki-laki yang tidak waras. Lalu dia mengejar Putri itu. Sampai Putri itu masuk di sebuah gudang yang tidak berpenghuni. Lalu Putri pingsan. Dan dia ditemukan oleh seorang perempuan dan dibawanya pulang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah itu Putri diantarkan ke rumah dan ibunya menangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi dengan Putri ini? Lalu seorang guru sekolah minggu datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Putri ini tertekan dengan masalah keluarga atau masalah papa dan mamanya. Setelah itu Putri tidur, lalu papanya datang dan mereka bertengkar kembali. Mereka saling menyalahkan. Putri mengalami hal seperti itu gara-gara papanya. Lalu papanya mengatakan bahwa itu adalah gara-gara mama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah itu Putri bangun dari pingsannya dan dia menjerit-jerit. Dia bilang, Tuhan sudah hentikan papa mama saya bertengkar. Saya sudah berdoa berkali-kali. Tuhan dengarkan saya untuk kali ini. Ketika dia menjerit-jerit, lalu kedua orang tuanya datang dan memeluk dia. Mereka berkata, kenapa? Dia mengatakan, tolong papa mama jangan bertengkar kembali. Setelah itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Papanya mengaku bahwa dia bersalah, selama ini sering emosi, sering bertengkar karena dia kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui kejadian itu akhirnya papa dan mama Putri mereka akur kembali, saling mengasihi, dan terlebih mereka satu keluarga lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan.
Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita tadi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan setiap pergumulan, setiap tekanan hadir dalam kehidupan kita. Allah sedang melatih iman kita. Apakah kita tetap berpegang teguh dalam janji Tuhan, ataukah kita meninggalkan Tuhan karena berbagai tekanan hidup? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adapun ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali kita berdoa menutup ibadah kita atau renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan menopang bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tuhan mengizinkan mereka mengalami berbagai pergumulan, mereka mengalami berbagai tekanan dan kesulitan hidup. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap berada di samping mereka ketika mereka di dalam pergumulan itu. Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa dalam kehidupan kami ini, kami boleh Tuhan izinkan mengalami berbagai tekanan, ujian, sakit penyakit, supaya iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang melatih iman kami, supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila kami hari ke hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Engkau, dan semakin menyerahkan hidup kami secara totalitas di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita semua sudah selesai ya mendengarkan firman-Nya. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji jalan kita selalu mulus. Tuhan tak pernah janji hidup kita selalu mulus. Tapi Tuhan selalu janji sama kita kalau Tuhan selalu menyertai kita, menyertai hidup kita dan selalu ada untuk kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Berkati Tuhan supaya firman Tuhan dapat kami serapi dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.